Kan kepada saya, khususnya saya mau sapa juga kepada NP kita ya, Pak Dali yang telah bergabung juga di malam ini. Thank you. Ya, Pak Anton, juga Pak Acan, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya semua. Salam kenal terlebih dahulu. Mungkin ada sebagian yang belum kenal ya. Untuk saya, nama Daniel Zhao ini adalah nama yang sudah bertobat nih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Nama yang sudah bertobat, di nama yang belum bertobat ini agak sedikit luar biasa nih, Elvis Zhao. Namanya Elvis ya. Jadi tidak beda dengan kehidupan masa lalu saya, Bapak. Jadi kehidupan masa lalu saya sangat tidak baik ya. Jadi suka rock and roll seperti namanya ya. Jadi suka dunia malam dan segala macam. Ya, nanti saya akan bersaksi, saya mempunyai satu istri yang dahsyat, yang luar biasa sampai hari ini. Justru dari seorang istri yang sudah di dalam Tuhan, yang tidak henti-hentinya berdoa, 27 tahun akhirnya Tuhan menjawab doa seorang istri. Seperti hari ini kita bisa bergabung di Menara Doa ini sangat penting, karena saya percaya bahwa kuasa doa itu dahsyat sekali. Istri saya doa 27 tahun, tidak henti-hentinya, ternyata Tuhan menjawabnya. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Nanti saya berdoa ya, saya bersaksi. Saya mempunyai 3 anak, 2 perempuan ada di Amerika nih. Yang satu sudah married di Amerika, yang satu masih studi, masih sekolah, dan yang satu laki-laki sudah membantu bisnis saya garment sampai hari ini. Masih tetap setia di garment, tidak berubah-berubah, saudara-saudara. Ya, saya tahun 91 sampai di Jakarta, pindah ke Jakarta dari Kalimantan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya dari keluarga yang cukup lah ya, tapi saya pindah dan saya pertama kali keluar pisah dengan orang tua saya dan saya berbisnis garment, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan pada waktu itu 91, 92, 34 sampai 97, Krismon itu begitu bisnisnya begitu luar biasa, sangat bagus ya. Sehingga lupa diri, saudara-saudara, teman-teman, sehingga saya jatuh ke dalam pergaulan buruk. Saya jatuh ke dalam pergaulan buruk. Jelas di dalam firman ada mengatakan, siapa yang jatuh ke dalam pergaulan buruk maka akan merusak kebaikannya, pergaulan yang baik. Saya jatuh ke dalam pergaulan yang buruk, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya jatuh ke dalam perjudian, jatuh ke dalam narkoba, jatuh ke dalam minum-minum dan perempuan dan sebagainya. Ya, puji Tuhan, saya mempunyai seorang istri yang setia dan menunggu, saudara-saudara. Dari istrilah yang selalu doa, dan menurut kesaksian dia, waktu saya tidur pun dia tumpangkan tangan saya dan mendoakan saya. Dulu saya belum tahu nih, ternyata begitu dahsyatnya dia, tahu-tahunya sih tidur ditumpang tangan saya berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, untung dia sabar. Kalau tidak sabar, saya hari ini nggak dipercaya Acen sebagai Regional Executive Vice President ya Pak Acen ya, DKI ya. Untung. Tapi puji Tuhan, saya berjalan di tahun 93, 94, saya semakin buruk sampai keadaan yang sangat berat di 2009, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Ekonomi saya hancur. Hancur habis-habisan. Saya utang banyak bank, utang juga judi. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Saya jatuh ke dalam narkoba. Narkoba yang disebut dengan sabu-sabu, saudara-saudara. Saya hancur. Badan saya cekik dulu, kalau Bapak ingat. Aduh, kalau saya nggak berani tampilkan foto-foto lama saya. Tapi Tuhan saya dahsyat. Luar biasa. Memang Tuhan kita ini dahsyat ya. Dia sanggup mengubahkan orang-orang seperti ini. Singkat cerita, di 2009 itu merupakan titik di mana istri saya bilang, itu titik yang paling limit, saya bilang. Sudah mau menyerah, Tuhan tangkap saya pada waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam keadaan utang banyak, utang bank dan utang kolektor, bahkan saya dikejar-kejar. Saat itu Tuhan menjawab doa istri saya. Saya ditangkap oleh 3 orang yang badannya besar-besar. Saya tidak tahu itu dari mana. Saya pikir itu polisi. Saya juga pikir ini kolektor nih, bisa-bisa saya dibawa nih buat tembak saya. Saya utang banyak nih. Bingung saya. Dibawa dalam mobil, diborgol tangan saya. Saya kepala ditekan. Tidak boleh ngomong. Saya tidak boleh lihat kemana-mana. Dalam mobil dia, ngomong. Wah ini kayaknya gue ke polisi nih. Beda lagi. Wah ini kolektor nih. Saya bisa ditembak nih jalanan di tol nih ya. Jalan-jalan dan akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, sampailah di puncak saya.
pada saat itulah saya diproses Tuhan selama 6 tahun di dalam satu proses yayasan pemulihan narkoba saya. Saya 6 tahun diproses di dalam satu yayasan yang sangat berat. Kalau saya mau cerita banyak sekali, tidak cukup waktunya. Karena banyak peraturan ini. Yang tidak boleh hanya hadap tembok dan hanya Alkitab. Tidak boleh melirik kiri dan kanan. Semua peraturan. Kalau langgar harus push up 200. Waduh, satu hari itu bisa sampai 1000 push up. Waduh, sampai teking semua badan. Namanya puasa itu udah makanan saya. Kalau sekarang puasa Esther, puasa Daniel, puasa Tuhan Yesus 40 hari saya dipuasain, Pak. Ini pikir-pikir lucu sekali ya. Saya bersaksi sedikit ya supaya teman-teman tahu bagaimana Tuhan proses saya. Ya, saya sekarang mengerti kenapa Tuhan Yesus memproses ya bangsa Israel di padang gurun. Saya nggak lucu kalau saya sekarang baca Alkitab. Tuhan dahsyat, saya pikir. Ternyata nggak lucu, saya 6 tahun itu diproses begitu keras. Saya sampai di puasa 40 hari makan nasi putih, ya hadap tembok, nggak boleh komunikasi kiri dan kanan, pagi-pagi disiram dengan air dingin. Itu saya nggak ngerti, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi sekarang saya sangat mengerti. Hidup saya, tipe saya, manusia seperti saya ini harus melalui proses seperti itu. Makanya kalau saya baca firman, melihat bahwa bangsa Israel diproses Tuhan Yesus dengan berkeliling 40 tahun, saya nggak lucu, saudara-saudara. Karena saya tahu itulah Tuhan yang ingin supaya kita dipulihkan, dibersihkan. Akhirnya singkat cerita, begitu berat punya proses ini, ya di tahun 2015 saya keluar dari yayasan tersebut. Dan saya tidak tahu nggak, selama 6 tahun itu saya proses tidak boleh ketemu istri, anak, dan orang tua. Tidak boleh. Jadi benar-benar saya diproses, saya bingung nih. 1 tahun saya menanti dibesuk, 2 tahun saya dibesuk, menanti besuk nggak nyampe, orang tua nggak datang, istri nggak datang. Saya sampai pikir yang macam-macam, saudara-saudara. Ngerti ya? Mungkin maaf ya saya boleh katakan, karena di dalam proses yang begini halusinasi saya beraneh-aneh gitu. 6 tahun ini saya pikir keluarga saya sudah hancur, istri saya udah begini dan segala macam. Ini asumsi di dalam pikiran. Iblis intimidasi saya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Di 2015 saya keluar daripada yayasan tersebut. Ternyata di 2015 Tuhan telah mempersiapkan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya tidak tahu. Ternyata di tahun 2015, di tanggal 16 Mei saya keluar, ya, saya diajak oleh seorang yang belum pernah ke full gospel, saudara-saudara. Ini aneh saya. Kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini kalau ke full gospel diajak oleh orang yang sudah mengenal full gospel, tapi saya diajak oleh orang yang belum pernah ke full gospel, saudara-saudara. Ini aneh. Tapi berarti FGB MFI kita itu dahsyat sekali, saudara-saudara. Sudah didengar oleh orang yang belum pernah pergi, tahu bahwa FGB itu dahsyat. Nah, teman saya ini adalah istrinya itu teman dekat dengan saya. Dia sudah mendengar bahwa FGB MFI ini bagus. Nah, setelah saya keluar dalam proses ini, dari narkoba ini, dia bawa saya ke salah satu chapter, namanya season chapter DKI, waktu itu DKI 4. Disitulah saya dikuatkan, saudara-saudara. Saya pertama kali masih dengar, FGB man, be strong in the Lord. Saya nggak ngerti, apaan ini, gue bilang, orang udah dikurung 6 tahun, orang jadi bego-bego, ya, dengar begituan. Tapi hari lepas hari, minggu lepas minggu, saya mendengar begitu banyak pesaksi-pesaksi yang ngeri-ngeri juga nih, seperti saya gitu ya, lebih parah daripada saya, nggak ada ini tahu-taunya. Wah, saya semakin dikuatkan. Bapak-bapak, hari lepas hari, akhirnya ternyata Tuhan telah mempersiapkan saya untuk targetkan saya jadi menjadi seorang presiden chapter, saya tidak tahu. Di 2000, di tanggal 1, saya diajak ketemu tidak dengan sengaja, ketemu dengan salah satu teman. Ya, dia ngajak kepada gerejanya dia, itu ternyata ada pencurahan Roh Kudus. Tidak tahu saya mendapat pencurahan Roh Kudus. Tanggal 3, saya dibaptis di salah satu gereja, yaitu GBI Glow Fellowship Center. Mungkin Bapak tahu ya, Pak Roni Sukamto adalah gembala saya sekarang ini. Dia yang baptiskan saya. Di tanggal 5-nya, ini berturut-turut nih, urutannya begitu dahsyat di 2015. Sejarahnya ini saya nggak bisa lupakan.
Tanggal 3 setelah saya dibaptis, tanggal 5 Pak Roni mengajak saya pergi ikut land lift ke Alor, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, saya ternyata ikut juga. Karena saya waktu keluar begini saya nggak tahu nih, diajak apa saya ikut gitu loh. Ya, saya ikut Alor 3 hari, di tanggal 8 pulang. Ditargetkan menjadi PC di tanggal 18 ya. Di tanggal 18 mau jadikan saya presiden chapter. Bapak-bapak, Ibu-ibu tahu ya, kalau land lift selalu target PC ya Pak Acan ya. Jadi tanggal 8 saya pulang, apa yang terjadi teman-teman? Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tanggal 11 rumah saya terbakar. Habis. Saya hanya keluar dengan satu celana dan baju, istri saya juga nggak bawa apa-apa. Semua terbakar habis rumah saya. Sebelum menjadi presiden chapter saya. Tanggal 18. Saya keluar nggak punya rumah. Saya dikasih teman pinjemin satu rumah di di Pluit sana, Pluit Mas. Pak Riki namanya, Pak Riki yang pinjamkan saya. Saya keluar, lalu bagaimana saya bisa jadi presiden chapter pada waktu itu? Nggak kepikir. Saya pikir ini impossible, saya mau menjadikan saya jadi seorang presiden. Proses 6 tahun, keluar 3 bulan ikut FCB, udah dibaptis, udah baptis roh, udah baptis air, ikut land lift, pulang-pulang mau jadikan saya PC, rumah saya terbakar. Hampir saya tidak jadi presiden chapter. Untung berapa teman senior telepon, bilang nggak boleh mundur, saudara-saudara. Dia bilang, saya nggak boleh mundur. Akhirnya apa yang terjadi? Saya beranikan diri menjadi seorang presiden di tanggal 18 Oktober 2015. Saya masih ingat. Saya beranikan diri dengan belum ada rumah pada waktu itu, saudara-saudara. Dan jadi presiden chapter didoakan oleh Pak Roni Sukamto pada waktu itu. Pak Acan juga ya, waktu itu ya. Teman-teman doakan. Akhirnya saya jadi presiden yang pertama Jakarta Mitra chapter, saudara-saudara. Ini cerita sangat lucu. Jadi di tahun 2015 ini juga banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya, di mana anak saya juga pada waktu tahun itu juga married, saudara-saudara. Nikah dengan orang Amerika itu datang ke Indonesia married di Jakarta. Saya pikir saya telat sedikit aja, saya nggak keluar. Ya, anak saya married, nggak ada seorang figur ayah gitu loh, saudara-saudara. Coba bayangkan, ternyata Tuhan telah mempersiapkan diri saya yang manusia yang jelek banget gitu, yang arno matanya yang jelek itu, tau nggak? Tuhan proses sehingga sudah tampangnya udah seperti begini. Tuhan baru siapkan segala yang baik. Dulu saya tidak tahu kenapa rumah saya terbakar. Saya tidak ngerti. Ternyata Tuhan bilang, kamu ini manusia baru, ya, tidak bisa lagi diisi dengan rumah yang lama. Seperti ada firman mengatakan bahwa anggur yang baru tidak bisa diisi dengan kirbat yang lama. Ternyata rumah yang lama itu banyak sekali kenangan-kenangan yang buruk di dalam kehidupan saya bersama dengan istri, ya. Waktu ribut dan bagaimana, terlebih lagi dengan barang-barang maksiat saya yang ada di dalam WC. Aduh, dulu waktu itu saya simpan begitu banyak. Ternyata Tuhan dahsyat, Tuhan hanguskan, bumi hanguskan, singkirkan semua daripada yang buruk itu. Sehingga saya tidak lagi ada ingatan. Pada waktu itu saya masuk, kalau saya diizinkan tetap tinggal pada rumah yang tersebut, pasti saya masuk mengingatkan segala tempat-tempat yang maksiat yang buruk, tempat-tempat barang-barang yang lama. Ternyata Tuhan sayang saya. Ternyata saya tidak tahu, sekarang Tuhan telah balikan rumah yang telah diambil, Tuhan balikan dengan yang lebih bagus daripada sebelumnya, berkali-kali lipat. Puji Tuhan, sekarang dipilih yang punya lift lebih bagus, lebih luas dan segala macam. Dulu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya, dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Saya bilang, Tuhan, ini rumah Engkau izinkan terjadi, pasti Tuhan yang akan membangun kembali. Ternyata angka ini, rumah bangun ini, tidak pakai duit sendiri. Semua dari asuransi. Saudara-saudara, ini luar biasa. Saya akan beli cerita berhenti. Karena kenapa? Tuhan berani izin terjadi, pasti Tuhan yang kembalikan kepada kita. Ya. Nah, akhir singkat cerita, saudara-saudara, ini berapa menit ya saya ya, Pak Acan? 10 menit ya. Ya, akhirnya saya terus setia di dalam pelayanan. Akhir puji Tuhan, saya Jakarta Mitra Chapter 1 tahun sudah bermultiplikasi terus, dan sampai hari ini
ya sudah hampir 20 chapter yang telah multiplikasi dari lahir dari manusia seperti ini. Saudara-saudara, ternyata di balik dari itu semua Tuhan telah mempersiapkan sesuatu. Ya, seperti dikatakan di dalam firman ada satu saya kutip nih, 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Berarti ya Tuhan, kita sebagai manusia seperti diri saya yang mempunyai masa lalu seperti saya, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Tuhan masih mau pakai tipe-tipe seperti orang-orang seperti ini. Ternyata puji Tuhan, saya juga dipakai di gereja oleh Pak Roni Sukamto, dipercayakan sebagai salah satu koordinator di salah satu ibadah, yaitu di jam 11. Saya pikir-pikir manusia seperti ini, ya saya sebenarnya nggak layak untuk menjadi leader atau menjadi pemimpin di dalam pelayanan. Tapi ini lucu sekali. Justru Tuhan memakai manusia seperti ini untuk terus bisa berkarya di dalam posisi baik di marketplace maupun di gereja. Nah, akhirnya saya di 2000 terus pemulihan keluarga saya, Tuhan ubah terus sehingga hari lepas hari saya bersama dengan anak-anak saya yang dulu saya tidak menjadi seorang figur di hadapan mereka. Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk menanam kasih kepada mereka. Hari ini setiap anak-anak saya begitu luar biasa menghormati, menghargai papanya. Yang dulu bukan seorang figur ayah yang baik, tapi mereka bukan lagi dengan mulut saya mengaku saya bahwa saya sudah bertobat, tapi dia melihat apa tingkah laku seorang ayahnya yang telah melayani di FGB, yang hari ini dipercayakan sebagai regional executive vice president, dan tingkah laku saya terhadap mereka semua yang merupakan jawaban bahwa papanya telah berubah. Dan puji Tuhan, dan juga bisnis teman-teman, saya mau sampaikan di mana pada waktu saya masuk ke dalam rehab 6 tahun, di mana 6 tahun saya diproses di luar sana, Tuhan memberkati istri saya dan anak saya dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tidak nyangka-nyangka saya semua apa yang menjadi masa lalu saya itu ditutupi, semua beres dan bahkan diberkati dengan berlimpah-limpah, berkali-kali lipat. Inilah saya mau bersaksi bagaimana kesetiaan seorang istri yang setia doa, yang tidak mundur-mundur dan tidak jemu-jemu kepada Tuhan untuk supaya seorang suaminya atau seorang suaminya berubah, yang akhirnya Tuhan menjawab doanya. Pasti Tuhan memberkati keluarga ini dengan tidak berkekurangan. Meskipun saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya sampaikan di dalam keadaan COVID ini di mana-mana mengalami bisnis yang keburukan. Tapi puji Tuhan, hari lepas hari kami masih bisa melalui semuanya ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang saya merasakan bahwa hari lepas hari Tuhan memberkati keluarga ini dengan sukacita, damai sejahtera yang begitu berlimpah kepada keluarga saya. Seperti yang dikatakan di dalam firman, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya bisa merasakan bagaimana bersukacita dengan istri, bersukacita dengan anak-anak, dan bersukacita dengan cucu-cucu. Itu merupakan modal yang terbesar, harga yang terbesar bagi kehidupan kita semua. Saya rasa itu yang saya bisa bersaksi. Kiranya kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu di malam hari ini. Terima kasih. Wow. FGB Man. Terima kasih. Yes.